Saudara-saudari dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Dan di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan berita Injil dengan judul Mau Kemana. Pembacaan Alkitab kita ambil dari Yohanes pasal 12 ayat 35 bagian B yang bunyinya demikian. Siapa saja yang berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Saudara-saudari dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini di mana-mana ada orang yang berlalu lalang ke sana kemari, sibuk sekali. Di jalan raya ada orang berlalu lalang, di atas rel ada orang berlalu lalang, di atas laut orang berlalu lalang, di atas udara orang juga berlalu lalang, di belahan bumi sebelah timur orang berlalu lalang, di belahan bumi sebelah barat orang juga berlalu lalang. Manusia sedemikian sibuk kesana kemari, sebenarnya mau kemanakah mereka? Ada orang yang berkata mau ke sekolah, ada orang juga yang berkata mau ke pabrik, ada orang berkata mau ke kantor pemerintahan, ada orang berkata mau ke pasar swalayan, ada orang juga berkata mau ke Amerika Serikat, ada orang berkata mau ke Inggris, ada orang juga berkata mau ke Jepang, ada orang berkata mau ke Swiss. Ungkapan secara demikian ditinjau menurut saat itu boleh dikatakan benar. Akan tetapi semua ungkapan itu hanya menurut apa yang ada di depan mata saat ini. Tidak salah. Hari ini ada orang berkata bahwa mau ke sana. Ada orang berkata mau ke sini. Lalu bagaimanakah kelak? Musim demi musim lewat. Anda mau pergi kemana? Kini Anda masih hidup di dunia ini. Dan Anda bisa berkata mau ke sana dan mau ke sini. Namun, begitu mata Anda terpejam, begitu Anda meninggalkan dunia ini, tahukah Anda mau kemana Anda akan pergi? Dunia ini adalah dunia yang gelap, menurut Efesus pasal 6 ayat 12. Dimanapun berada di bawah cengkeraman kuasa kegelapan. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 13. Karena berada di dalam gelap, maka manusia tidak tahu akan kemana. Sebab siapa saja yang berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Manusia bisa saja mengetahui hari ini di dunia ini akan kemana, tetapi tidak tahu kelak begitu meninggalkan dunia ini akan kemana. Hari ini mau kemana? Ini adalah perkara yang bersifat sementara. Kelak mau kemana? Ini adalah persoalan yang bersifat kekal. Hari ini mau kemana? Hal ini perlu kita pikirkan dan pertimbangkan. Kelak mau kemana? Hal ini lebih-lebih perlu kita perhatikan. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia di bumi ini adalah orang asing dan orang pendatang. Sebagai bayang-bayang hari-harinya di bumi dan tidak ada harapan. Itu terdapat di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 15. Satu hari nanti pasti akan meninggalkan dunia ini dan pergi ke tempat yang lain. Ada orang yang akan pergi ke hukuman kekal. Dan ada juga orang yang akan pergi kepada kehidupan kekal. Matius 25 ayat 46. Siapa saja yang tidak percaya kepada Yesus, menolak Kristus, tidak menerima penebusan Kristus, akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Siapa saja yang percaya kepada Kristus, menerima penebusannya, beroleh hidup yang kekal.
masuk ke dalam kemuliaan, menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Warisan yang tersimpan di surga ini adalah Yerusalem baru, yang pada masa langit baru dan bumi baru akan turun dari surga dan disebut kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Wahyu 21 ayat 2. Saudara-saudari dan kekasih-kekasih Tuhan, mumpung masih ada hari ini, setiap orang haruslah percaya kepada Yesus Kristus, menerima penebusannya, agar kelak kita tidak menyesal karena terlambat. Saudara-saudari dan teman-teman sekalian, mumpung masih ada hari ini, setiap orang haruslah percaya kepada Kristus, menerima penebusannya, agar kelak tidak menyesal karena terlambat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau menerima penebusan-Mu, karena aku mengakui aku ini orang yang berdosa. Aku tahu kemana aku akan pergi jika aku tidak menerima Engkau. Aku tidak mau pergi untuk menerima hukuman yang kekal. Aku mau pergi kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, aku menerima Engkau, Tuhan, sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Masuklah ke dalamku, Tuhan, saat ini. Aku serahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di dalam kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.